Sorotan lainnya, Saudara, klaster penyebaran virus corona atau COVID-19 pada perusahaan di Kota Semarang menjadi klaster corona terbesar di wilayah ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kota Semarang fokus menangani klaster itu. Gubernur Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Semarang dan pelaku industri untuk menutup sementara perusahaan itu dan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat ke depannya. Tidak itu saja, Gubernur juga telah memerintahkan melakukan pelacakan untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara untuk wilayah Semarang, pembatasan kegiatan masyarakat masih tetap diberlakukan. Sudah saya minta untuk ditutup dulu sebentar, terus kemudian protokolnya diketatin, terus tracingnya dilakukan, dan itu yang berjalan. Dan kemarin hasil evaluasi kita hari Senin kan kita minta untuk Semarang Raya itu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat PKM. Terkait klaster penyebaran virus corona atau COVID-19 pada perusahaan di Kota Semarang yang menjadi klaster corona terbesar di wilayah ini, kita terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore Mbak. Pak Ganjar, pendataan terakhir dari 3 perusahaan yang saat ini disebut sebagai klaster terbesar penularan COVID-19 di Kota Semarang, jumlahnya berapa setelah ditelusuri Pak, kasus positifnya? Kemarin sih dari 194 menjadi 202, terus kemudian yang reaktif sekitar 300 sekian. Nah ini dari reaktif ini masih menunggu hasil PCR-nya. 300 orang reaktif ini masih menunggu PCR, sementara sudah ada lebih dari 200 yang dinyatakan positif COVID-19 ya Pak. Ini bagaimana awal penularan di klaster industri ini hingga bisa ada lebih dari 200 orang yang dinyatakan positif? Ya, tracingnya sedang dilakukan dan memang ada cerita kemarin dari salah satu keluarga begitu. Jadi salah satu keluarga kemungkinan dia tertular terus kemudian dibawa ke perusahaan. Dan memang kita meminta kemarin untuk perusahaan-perusahaan agar direview semuanya. Ketika kita bicara kenormalan baru, maka statement itu ternyata lebih kuat dari faktanya. Maka pada hari ini tadi Bu Wakil Wali Kota memimpin rapat ya, yang Pak Wali Kota rencanakan sejak beberapa hari lalu, sudah dilakukan keputusan untuk dilakukan supervisi dan dilaporkan tiap hari perkembangan dari pemeriksaan mereka yang positif maupun hasil tracingnya. Kami dari Provinsi melakukan supervisi baik dari Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Kesehatan. Maka ini yang kita sampaikan untuk dilakukan tindakan yang luar biasa begitu. Oke. Sudah sejauh mana tracing itu dilakukan Pak Ganjar? Apakah ke seluruh keluarga dan juga kerabat karyawan dari 3 perusahaan yang dinyatakan sebagai klaster terbesar COVID ini, sudah berapa orang dilakukan pemeriksaan? Ya, sampai dengan kemarin laporannya sekitar 1.300-an ya, kita minta untuk dilakukan tracing itu. Itu yang kemarin akhirnya menemukan kurang lebih 300-an itu, terus kemudian sekitar 200 sekian itu dinyatakan positif, sisanya masih menunggu hasil dari PCR testnya. Masih menunggu PCR. Ini kan menjadi perhatian khusus oleh Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beberapa hari lalu sempat mengusulkan untuk menutup saja 3 perusahaan ini secara sementara untuk dilakukan proses-proses disinfektan atau proses-proses lainnya. Ini sudah dilakukan penutupan, Pak Ganjar? Sebenarnya satu perusahaan itu sudah dilakukan bahkan sampai 14 hari begitu ya. Tapi yang lebih banyak, lebih massal itu kita kemarin meminta untuk dilakukan penutupan. Maka tadi itu kita bicarakan dengan pemerintah kota dan kemudian pemerintah kota bicara dengan beberapa pengusaha termasuk daerah kawasan industri lainnya. Lainnya ini karena kita melihat potensi-potensi agar tidak terulang. Maka dari apa yang saya sampaikan kepada Pak Wali cukup sigap begitu untuk menindaklanjuti dan kita membuat protokol yang lebih ketat. Maka tadi hasil keputusannya harus ada laporan yang rigid yang dilakukan hampir tiap hari. Sementara yang di pabrik itu masih ada yang bekerja tapi kita meminta protokolnya ketat. Maka beberapa tempat atau gedung itu yang biasanya dipakai kemarin sudah di-off-kan. Di-off-kan. Protokol kesehatannya seperti apa Pak? Karena 1 tadi sudah ditutup selama 14 hari, masih ada 2 perusahaan yang masih beroperasi. Seperti apa penerapan protokol kesehatannya?
Iya, ada beberapa yang sebenarnya sudah kita berikan guidance ya. Jadi ada instruksi gubernur nomor 2 sebagai gugus tugas ya, itu yang kita minta untuk dilaksanakan. Tentu protokolnya menjadi ketat, umpama kalau kita melihat dari jumlah pegawai yang ada, kita minta dikurangi sampai separuh. Sudah dilakukan itu, Pak? Kalau ada iya, kita minta untuk kita paksa, karena kalau itu tidak dipaksa, itu akan menjadi bahaya. Yang kedua, menata ulang tempat kerjanya. Yang ketiga, protokol-protokol mulai dari mencuci tangan yang mesti disediakan, terus kemudian scanning menggunakan thermal gun, terus kemudian mereka mesti wajib menggunakan masker. Nah, penataan ruang kerja ini menurut saya menjadi penting. Maka kemarin saya minta segera dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum mereka masuk kembali. Ya, itulah yang hari ini tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, dan kemudian kita minta ini tidak diterapkan hanya pada 3 perusahaan itu, tapi saya minta ini untuk diterapkan kepada semua perusahaan yang hari ini mesti menyiapkan protokol kesehatan baru begitu. Oke. Pak Ganjar, apa yang membuat 2 perusahaan ini tidak bisa ditutup seperti satu perusahaan yang tadi Bapak sebutkan menutup selama 14 hari? Apa faktornya? Enggak, sebenarnya saya minta untuk ditutup begitu. Makanya mereka melakukan improvement yang dilakukan. Pak, kami sudah menata kok Pak, mereka yang sudah kita lakukan tes dan mereka yang tidak reaktif, mereka yang ini kita masih bekerja. Tapi yang lain kita minta untuk diliburkan begitu. Saya bilang, oh iya itu kan menurut kalian. Maka kalau kemudian Anda tidak bisa menjamin, kan ini yang bahaya bukan hanya teman-teman yang lain tapi masyarakat sekitarnya, karena ini bisa dibawa pulang ke rumah. Ini yang bahaya nanti. Kalau demikian terjadinya penyebarannya kan bisa lebih panjang. Nah, makanya hari ini dirapatkan oleh Ibu Wakil Wali Kota yang memimpin, karena Pak Wali Kota ada acara tadi. Sampai dengan sore ini saya minta laporannya dilakukan supervisi ketat begitu. Dan kalau sampai dengan besok pagi laporannya mereka tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat, ya saya minta untuk ditutup dulu. Akan dilihat berarti ya. Pak Ganjar, dari 3 perusahaan ini apakah berada di kawasan industri yang sama lokasinya atau berbeda? Oh tidak, berbeda-beda. Berbeda-beda? Di bidang apa saja Pak perusahaan-perusahaan ini yang kemudian diketahui ada ratusan orang yang positif COVID-19? Energi sama tekstil. Energi dan tekstil. Kalau misalnya di kawasan yang berbeda-beda, paling tidak kan pengawasannya juga akan lebih luas di masing-masing wilayah. Tidak hanya di lokasi atau karyawannya saja dan juga kerabatnya, tapi juga orang-orang yang juga berkontak dekat, misalnya warung yang ada di sekitar perusahaan yang sering didatangi oleh karyawannya, kemudian juga permukiman yang mungkin ada dekat di sana, itu juga akan ditelusuri juga, Pak Ganjar? Oh iya, sebenarnya metode penelusurannya bukan berdasarkan pada institusinya, tapi berdasarkan pada aktor atau kalau boleh saya sebut sebagai orang yang tertular itu tadi. Jadi dasarnya bukan pada institusinya, umpama ada pegawai ini tinggalnya di mana, mereka berhubungan dengan siapa, itu tadi pertanyaannya, apakah sampai ke warung, sampai ke tetangga, sampai keluarga. Karena tracing system yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau yang sering dilakukan oleh tenaga medis ini, mereka sudah punya kok caranya, canggih menurut saya. Tinggal sekarang kecanggihan itu mesti diwujudkan dengan kerja yang real. Real itu seperti apa? Ya lakukan penelusuran mulai kontak erat, kontak dekat sampai dengan kontak sosial. Itu sebenarnya yang kemarin banyak persoalan kekurangan SDM untuk melakukan itu. Nah sekarang kita minta untuk ditambah. Maka kemarin Pemprov juga mencoba membantu untuk melakukan rekrutmen penambahan itu agar bisa membantu daerah-daerah yang punya potensi ini begitu. Jadi kawasan industri sekarang menjadi perhatian khusus ya dari pemerintah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah terkait dengan penyebaran COVID-19 ini? Oh ya, tidak hanya kawasan industri yang mempekerjakan padat karya. Itu semua menjadi perhatian. Maka beberapa waktu yang lalu yang tadi Kompas juga menyampaikan, umpama di Kudus ada banyak industri rokok begitu ya. Mereka dekat-dekat, kita lihat improvementnya seperti apa. Ternyata 2 pabrik rokok besar di sana sudah memperbaiki. Bahkan yang dulu duduknya ber-8, sekarang hanya ber-4 itu pun disekat begitu. Nah ini contoh yang menurut saya bagus. Nah, ini gambar seperti yang kita lihat sekarang itu. Ini contoh yang menurut saya perusahaannya taat begitu. Baik, Pak Ganjar,
dengan penambahan ada sekitar 200 lebih orang yang dinyatakan positif COVID-19 dari klaster industri ini, berapa signifikan atau berapa besar kemudian menambah kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah secara keseluruhan? Oh ini besar, makanya saya sampaikan kemarin ini mesti ada perhatian khusus. Saya sampaikan, oh ini outbreak yang besar, kita tidak boleh main-main. Maka sampai pada saat kami melakukan evaluasi, saya keluarkan surat. Maka ini tidak hanya klaster industri, tidak hanya kota Semarang, tapi komuternya ini yang kita khawatirkan. Maka saya keluarkan perintah agar dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Semarang Raya. Saya sudah dapat protes kok gitu. Wah, jangan diterapkan begini Pak, ekonomi bisa bahaya. Oh enggak, kalau Anda bisa kendalikan oke. Tapi kalau Anda enggak bisa kendalikan, enggak, kami akan kendalikan dengan kewenangan yang kami miliki. Karena masyarakat nanti ini akan menjadikan korban. Nah potensi korban harus kita eliminasi. Kecuali hasil tracingnya bagus, maka bisa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala kecil. Umpama kawasan industri, umpama RT, umpama kelurahan, itu boleh. Tapi saya harus bisa memberikan jaminan bahwa kontrol dari pemerintahnya bagus. Kalau tidak, saya berlakukan dalam satu kawasan yaitu Semarang Raya, begitu. Baik, ada 1.300 orang yang kemudian dilacak dari klaster industri di Kota Semarang ini. Apakah pemerintah Kota Semarang, pemerintah Jawa Tengah sudah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat paling tidak mobile PCR atau mobile laboratorium? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa, nanti kalau tidak kita pasti akan minta bantuan ya. Karena sampai dengan kemarin kita juga udah dibantu mobil PCR ya yang bisa mobile begitu. Dari Bank Jateng juga akan ada sumbangan, maka kita support itu. Dan kami Mbak kebetulan hari Senin, setiap Senin kami evaluasi kemarin kebutuhannya masih terpenuhi dan bantuan-bantuan masih datang sehingga kita langsung bisa deploy ke tempat-tempat itu untuk memberikan bantuan. Maka Pak Wali Kota inisiatifnya bagus banget Mbak, dia pengadaan sendiri, terus kemudian tenaga teknisnya disiapkan, alatnya disiapkan, dan kita tinggal melakukan backup aja. Baik, Pak Ganjar terakhir karena hari ini ada lebih dari 2.600 kasus positif secara nasional dengan klaster baru bermunculan, terbesar adalah di Jawa Barat. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi supaya klaster 3 industri di Kota Semarang ini tidak kemudian menjadi meluas dan juga membesar? Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Maka kalau kita bicara ini kita nggak bisa biarkan. Saya komunikasi dengan Jawa Timur karena kemarin petanya Mbak yang mendekati itu Jawa Tengah bagian timur dengan Jawa Timur bagian barat. Maka kita komunikasi. Yang berikutnya, segera kita kunci. Maka kenapa saya sampaikan seluruh eks-Karisidenan Semarang Raya agar kita bisa mengunci tidak kemana-mana. Karena kemarin Jepara terjadi juga, Rembang terjadi juga. Maka apa yang kita lakukan? Karena institusinya kebetulan ada salah satunya di wilayah kami, Pemprov, kunci, masukkan mereka ke rumah sakit, buat rumah sakit darurat di situ, bersihkan semuanya, terus lakukan rapid test massal. Termasuk saya meminta agar kelompok rentan yang punya penyakit darah tinggi, kemudian gula, itu 2 yang terbesar. Saya minta data dari BPJS, tolong bantu kami, data kami itu menjadi kelompok sasaran PCR yang pertama. Agar kemudian mohon maaf korban yang punya potensi meninggal bisa kita antisipasi meskipun soal nyawa itu urusan Tuhan begitu. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, berbicara terkait dengan klaster COVID-19 di 3 perusahaan di Kota Semarang.